Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 22 Juni 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu panggung yang digunakan untuk acara akikah anak Aksa dan juga Amira ternyata roboh. Bella di sana terlihat begitu sangat senang menyaksikan semua itu. Hingga pada akhirnya Bella pun ketahuan oleh Zaki. Bella saat itu berusaha untuk kabur dari Zaki, namun Zaki bertemu dengan Lana, dan di sana Zaki meminjam motor Lana untuk mengejar Bella. Sementara Aksa dan Amira saat itu membawa Sasa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Adam ya kawan-kawan. Mereka saling kejar-kejaran dan saat itu Bella berpikir bahwa dirinya telah berhasil mengelabui Zaki dan juga Lana. Namun tanpa diketahui bahwa di depan mereka sudah ada sebuah mobil truk yang akhirnya menabrak mobil taksi yang ditumpangi oleh Bella dan juga Pak Tommy. Ya, untungnya saat itu banyak warga di sana dan Bella dan Pak Tommy pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara Zaki dan juga Lana saat itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit juga karena Zaki harus mengantar Lana ke rumah sakit. Sementara itu di sisi lain Aksa dan juga yang lainnya akhirnya telah sampai ke rumah sakit, di mana saat itu Sasa ternyata membutuhkan transfungsi darah karena luka yang dialami oleh Sasa cukup dalam sehingga mengeluarkan darah dengan banyak, dan golongan Sasa adalah AB. Itu sama persis dengan golongan darah Amira ya kawan-kawan. Hal ini nampaknya membuat Aksa menjadi curiga karena secara medis jika golongan darah Amira AB dan golongan darah Aksa O, maka anak mereka harusnya A atau B atau bahkan O. Namun ini Sasa malah AB. Hal itu menambah pikiran dalam diri Aksa. Ya, Aksa benar-benar tidak fokus untuk kesembuhan Sasa saat ini karena Aksa benar-benar haus validasi apakah Sasa itu memang benar-benar anaknya atau bukan. Bahkan saat itu ketika Sasa kondisinya sudah mulai stabil, Aksa menanyakan tentang hal ini kepada Amira, yang tentunya membuat Amira benar-benar sangat marah. Amira tidak pernah berselingkuh, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Namun Aksa menuduh Amira seperti itu. Apakah serendah itu Amira di mata Aksa? Ini jelas-jelas sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi Amira ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya mereka pun berkonsultasi kepada dokter, dan menurut dokter jika memang hal itu benar-benar terjadi, bisa saja ini ada kesalahan dalam inseminasinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara saat Aksa dan juga Amira sedang konsultasi dengan dokter, bahkan mereka mau melakukan tes DNA. Saat itu Bella dan juga ayahnya akhirnya sampai di rumah sakit, di mana di sana Dokter Lana langsung memberikan arahan kepada para stafnya untuk melakukan tindakan terhadap Bella dan juga ayahnya. Namun tiba-tiba Adam melihat semua itu. Adam pun benar-benar sangat panik dan tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada Bella. Adam bahkan menyuruh Lana untuk menangani Bella dan menyelamatkan Bella. Berapapun biayanya akan Adam tanggung. Lana tentunya sebagai dokter tidak pernah memikirkan biaya ya kawan-kawan. Yang penting bagi Lana adalah dirinya bisa menyelamatkan orang yang membutuhkan pertolongannya. Sementara itu di sisi lain, Bastian yang pada saat itu hendak membawa Galang ke kantor polisi. Namun ternyata Bastian dihalang-halangi oleh Zora, karena memang sebelumnya Hilda telah mengetahui bahwa Galang berada di dalam gerobak tersebut. Ketika Zora sedang berdebat dengan Bastian, Hilda dan juga Kusno melepas tali yang mengikat Galang. Dan ketika Galang bebas, Galang justru malah menyergap Bastian. Zora sudah berusaha untuk menenangkan Galang, namun Galang tidak mau. Dan pada akhirnya Bastian menantang Galang untuk duel 1 lawan 1. Tentunya sudah bisa ditebak bahwa Bastian akhirnya kalah. Bastian pun akhirnya dibawa ke sebuah tempat rongsokan mobil, di mana mobil-mobil itu akan dihancurkan setiap harinya. Galang melakukan semua ini tentunya demi untuk bisa menghabisi Bastian tanpa menggunakan tangannya sendiri ya kawan-kawan. Dan tak lama setelah itu memang ada eskavator yang datang untuk menghancurkan mobil yang di dalamnya ada Bastian Rahardian. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini dari Aksa dan juga Amira, yaitu tentang sebuah kepercayaan. Ya, kita semua tahu bahwa Aksa pernah sangat percaya kepada Bella dan pada akhirnya dikhianati oleh Bella. Namun seharusnya Aksa sadar bahwa Amira itu bukan Bella. Jika memang Amira mau, Amira sudah melakukannya sejak dulu. Namun Amira tidak pernah mau mengkhianati Aksa. Dan apa yang dituduhkan kepada Amira tentunya sangat menyakitkan bagi Amira. Ya, sebuah besi memang hanya bisa hancur oleh karatnya. Begitu pula dengan manusia yang hanya bisa hancur oleh prasangkanya. Prasangka buruk Aksa kali ini benar-benar akan membuat hubungan Aksa dan juga Amira menjadi renggang. Seharusnya jika memang Aksa curiga, itu harus curiganya kepada Bella, karena pada saat proses inseminasi Bella juga ada di sana. Amira tidak tahu menahu tentang semua itu, dan Amira tidak pernah melakukan hal-hal yang tak senonoh dengan orang lain. Jadi poin-poinnya adalah percaya kepada orang yang sudah mati-matian memperjuangkan kita, dan kita harus menghargai. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.40 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi